kenapa sih Undang-Undang Cipta Kerja itu dibuat gitu. Undang-Undang Cipta Kerja ini dibuat sebenarnya tujuannya salah satunya adalah untuk mempermudah investor-investor dari luar negeri khususnya ketika mereka mau invest nih di Indonesia. Menjadi highlight dari pemerintah itu adalah paten gitu, karena paten kita berbicara mengenai teknologi, juga berbicara tentang obat-obat baru yang nantinya akan masuk dan diberi paten di Indonesia gitu. Jadi kalau di Omnibus Law itu salah satu yang berubahnya adalah tentang paten sederhana. Halo partners, kembali lagi di acara kami yaitu Abicara bersama saya Nabil selaku moderator. Kali ini saya ditemani oleh dua rekan saya yaitu Mbak Rehan dan Mbak Rena. Mungkin sebelum kita lanjut mereka bisa memperkenalkan diri dulu. Ya, halo, saya Rehan, saya associate dari Ambadar Ambadar. Saya Rena, paten spesialis dari Ambadar dan Ambadar. Nah baik, untuk Abicara edisi ini kita akan membahas salah satu produk hukum yang paling sering dibahas di media akhir-akhir ini ya, yaitu UU Cipta Kerja atau yang mungkin lebih dikenal sebagai Omnibus Law. Dan Omnibus Law ini sesuai namanya, dia mempengaruhi banyak sektor-sektor hukum gitu, termasuk paten. Nah, persisnya bagaimana? Itu yang akan kita bahas sekarang. Jadi menurut Mbak Rena dan Mbak Rehan, bagaimana sih tanggapan secara umumnya mengenai pengaruh Omnibus Law terhadap UU Paten? Ya, thank you Nabil atas pertanyaannya. Jadi terkait dengan perubahan dari Undang-Undang Paten Nomor 13 Tahun 2016 yang memang diubahnya melalui Undang-Undang Cipta Kerja ini, sebenarnya ini adalah salah satu efek ataupun hal yang harus kita garis bawahi dulu pertama kali ya, itu adalah kenapa sih Undang-Undang Cipta Kerja itu dibuat gitu. Undang-Undang Cipta Kerja ini dibuat sebenarnya tujuannya salah satunya adalah untuk mempermudah investor-investor dari luar negeri khususnya ketika mereka mau invest nih di Indonesia. Nah, salah satu yang mungkin menjadi highlight dari pemerintah itu adalah paten gitu, karena paten kita berbicara mengenai teknologi, juga berbicara tentang obat-obat baru yang nantinya akan masuk dan diberi paten di Indonesia gitu. Jadi agar orang-orang yang memiliki paten-paten tersebut tuh lebih mudah sebenarnya masuk ke Indonesia dari sisi administrasi ataupun birokrasi yang memang biasanya kalau di Indonesia tuh terkenal dengan panjang dan berbelit-belit ya. Jadi itu mau di-cut oleh pemerintah, ingin dipermudah gitu bagi inventor-inventor yang memang memiliki atau berencana untuk mendaftarkan patennya di Indonesia. Jadi untuk tanggapannya sendiri dari konsultan seperti Ambadar Ambadar ini kita menerima dengan sangat positif karena ini juga membantu kita dalam bekerja. Kita bisa memberikan jasa konsultasi ataupun jasa untuk mendaftarkan paten-paten klien-klien kita itu dengan lebih cepat gitu. Jadi kita bisa memberikan hasil yang juga nggak terlalu lama gitu seperti undang-undang sebelumnya gitu. Jadi kalau ditanya tanggapannya, kita menerima dengan sangat positif sih terkait dengan perubahan undang-undang paten ini. Jadi secara umum kalian welcome ya atas perubahan ini? Betul. Positif gitu ya? Iya. Kan yang saya tahu ini perubahan yang dilakukan UU Cipta Kerja terhadap paten itu kan macam-macam lah ya? Iya. Cukup komprehensif dan berbagai macam gitu. Iya. Mungkin Mbak Rena, Mbak Rehan bisa kasih penjelasan yang singkat gitu, sebenarnya apa aja sih yang dari aspek UU Paten yang terpengaruhi oleh UU Cipta Kerja? Ya, nanti mungkin Mbak Rena akan membantu terkait dengan lebih ke administratif ya. Kalau yang bisa saya jelaskan sedikit adalah ada terkait dengan implementasi paten yang nanti mungkin kita akan bahas secara lebih jauh. Tapi itu adalah perubahan paling signifikan nih dalam perubahan dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang memang ini permintaan langsung dari para pemilik paten yang akhirnya diterima dan akhirnya diubah dan dilakukan revisi terhadap salah satu pasal yang ada dalam undang-undang paten gitu terkait dengan implementasi paten yang sudah diberi. Itu juga ada administrasi. Kalau administrasi terkait dengan paten sederhana ya Mbak ya? Iya betul. Jadi kalau di Omnibus Law itu salah satu yang berubahnya adalah tentang paten sederhana. Jadi ini lebih ke administratif yang tadi Rehan bilang kalau prosesnya lebih singkat. Jadi di grantednya juga lebih cepat. Tadinya tuh yang setelah Omnibus Law ini masa publikasi itu cuma 14 hari, pemeriksaan formalitas cuma 14 hari dan bisa digranted 6 bulan kemudiannya setelah pemeriksaannya selesai. Jadi itu
perubahan paten sederhana di Omnibus Law itu juga karena permintaan atau program dari kantor Haki sendiri. Kantor Haki itu di tahun 2023 ini dia programnya untuk peningkatan jumlah permohonan paten sederhana di Indonesia. Untuk mendukung peningkatan permohonannya itu, maka salah satu caranya yaitu mempersingkat proses pemeriksaannya sehingga meningkatkan minat dari para pemegang paten untuk mendaftarkan patennya. Oke. Kan demikian tadi yang sudah dijelaskan oleh Mbak Rena kan aspirasi dari perubahan definisi paten sederhana kan tadi ya. Nah, kalau sejauh ini Mbak Rena dan Mbak Rehan, perubahan ini udah kerasa belum sih pengaruhnya? Kalau secara praktis gitu, secara real. Kalau di paten sederhana ya Nabil, untuk beberapa tahun belakangan ini jumlah permohonan paten sederhana memang meningkat karena yang pertama itu program dari pemerintah untuk meningkatkan permohonan paten sederhana. Ada beberapa programnya dari namanya ada Mobile IP Clinic, dan salah satunya lagi ya ini perubahan dari pasal 3 Undang-Undang Paten nomor 13 nomor tahun 2016 tentang paten sederhana. Jadi makin banyak sih jumlah permohonan paten sederhana di Indonesia. Jadi meskipun dibantu oleh program-program pemerintah yang di luar UU Cipta Kerja ini, perubahan yang dilakukan UU Cipta Kerja terhadap UU Paten ini juga sepertinya ada pengaruhnya ya, pengaruh positif terhadap paten sederhana. Baik, sebenarnya soal pengaruh UU Cipta Kerja terhadap paten itu sangat luas sekali dan sangat banyak sekali, dan selanjutnya akan kita bahas lagi di part kedua. Di Undang-Undang Cipta Kerja inilah akhirnya pasal 20 ini direvisi. Bunyi pasal 20 tetap ada dalam 2 ayat, tapi kalau bisa dibilang pasal 20 ini jauh menjadi lebih rileks